Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan menjelaskan mengenai pengguna dan pengembang sistem. Pengguna dan pengembang sistem merupakan aktivitas yang akan terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi pada bentuk organisasi serta peranan pengguna dan ahli sistem. Dan organisasi bisnis. Sistem organisasi bisnis dihubungkan pada suatu cara di mana sumber daya fisik yang merupakan manusia, material, mesin, dan uang ditempatkan pada berbagai area fisik perusahaan, cabang global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Otomatisasi kantor meliputi semua sistem elektronik, formal dan non-formal, dengan terutama yang berhubungan dengan mengkomunikasikan informasi ke dan dari orang dalam dan luar perusahaan. Otomatisasi dapat ditelusuri pada awal tahun 60-an, ketika IBM menciptakan istilah word processing. Perubahan dari clerical ke penyelesaian masalah manajerial, penggunaan email, kalender elektronik, konferensi video, dan sebagainya dinilai bermanfaat bagi organisasi untuk membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Sedangkan kantor maya dimulai dari telecommuting, yaitu bekerja di rumah dan tetap berhubungan dengan kantor melalui alat komunikasi elektronik seperti telepon, internet, fax, dan lain-lain. Dan dia perbarui untuk mencapai standar fasilitas kantor yang dinamakan hosteling. Telecommuting sendiri ini telah kita terapkan pada pandemi COVID ini, di mana kita mulai untuk bekerja dari rumah. Telecommuting sendiri diperkenalkan untuk menjelaskan komunikasi data, yang kemudian istilahnya diganti telecommuting, yang awalnya bernamakan teleprocessing. Dinamakan telecommuting sendiri karena dinilai lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana pegawai dapat pulang dan pergi ke tempat kerja secara elektronik. Jadi pada para pegawai tidak perlu lagi datang ke kantor secara langsung. Kantor maya sendiri mulai muncul pada tahun 1970-an. Lalu apa saja keuntungan telecommuting bagi pegawai? Yang pertama ada fleksibilitas, di mana pegawai bisa mengerjakan pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah secara bersamaan, karena pegawai tidak perlu lagi datang ke kantor secara langsung, dan bisa mengerjakan pekerjaan kantornya dari rumah. Yang kedua, mendapat perhatian lebih dari perusahaan, karena dinilai lebih efektif dalam menjalankan pekerjaan kantor. Yang ketiga adalah hemat, di mana pegawai tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk transportasi ke kantor. Dan yang terakhir adalah kepuasan kerja, karena mungkin jika di rumah, pegawai bisa lebih leluasa untuk mengerjakan pekerjaannya, bisa mendapatkan ide yang lebih banyak karena tidak terganggu dengan teman-teman di kantor. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Tony. Tony, silakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kekurangan telekommuting bagi pegawai. Kekurangan yang pertama yaitu terdistraksi, dan kekurangan yang kedua sulit membedakan batas. Kekurangan yang ketiga kesepian, dan kekurangan yang keempat kekhawatiran. Next. Penurunan peranan telekomunikating. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh USA Today, dilihat bahwa 80% perusahaan merencanakan untuk meninjau ulang, sedangkan 62% merencanakan penurunan. 20% akan keluar dan 4% yang akan merencanakan peningkatan. Next. Selanjutnya adalah hosteling.
Hosteling merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas sentral yang dapat dipakai bersama oleh pegawai karena kebutuhan akan ruang kantor dan sarana penunjang kantor lainnya terus meningkat. Langkah-langkah untuk hosteling yang pertama adalah rancang ruangan sesuai kebutuhan fungsional. Dan langkah kedua, buat kantor dengan ukuran yang sesuai. Langkah ketiga, sediakan ruang penyimpanan terpusat dan mengurangi jumlah ruang tertutup. Langkah keempat, menghilangkan peruntukan khusus ruangan kantor bagi pegawai. Next. Manfaat dan kekurangan hosteling. Untuk manfaat hosteling yang pertama adalah meningkatkan efektivitas penggunaan ruangan dan sumber daya, serta meningkatkan fokus pada apa yang diperlukan untuk mendukung aktivitas pegawai. Untuk kerugian hosteling, yang pertama, resikonya kehilangan bonus bagi pegawai yang jarang ke kantor. Yang kedua, kehilangan perasaan kebersamaan dan berpotensi mempunyai dampak negatif terhadap budaya perusahaan. Next. Keunggulan kantor maya. Keunggulan yang pertama yaitu pengurangan biaya fasilitas. Karena perusahaan tidak harus memiliki kantor yang besar. Yang kedua, pengurangan biaya peralatan. Memanfaatkan LAN atau local area network untuk berbagai sumber daya. Keunggulan yang ketiga, pengurangan jadwal libur. Tidak berpengaruh terhadap keadaan yang membuat pegawai tidak dapat ke kantor. Yang keempat, kontribusi sosial. Memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan pegawai yang memiliki keterbatasan. Next. Kekurangan kantor maya. Yang pertama, moral rendah. Tidak adanya imbal balik positif yang biasa didapatkan apabila tatap muka dan interaksi secara langsung. Untuk kekurangan yang kedua, kekhawatiran terhadap resiko rendah. Lebih sulit mengendalikan keamanan data dan informasi perusahaan dalam lingkungan kantor maya. Next. Dampak organisasi maya atau virtual organization. Industri yang tertarik pada konsep ini adalah memberi, menghasilkan produk dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Next. Organisasi pelayanan informasi. Dalam organisasi pelayanan informasi terdapat beberapa peranan sebagai berikut. 1. Sumber daya informasi. 2. Ahli informasi. 3. Analisis sistem. 4. Administrator database. 5. Webmaster. 6. Ahli jaringan. 7. Programmer. 8. Operator. Semua peranan tersebut secara khusus digabungkan dari organisasi pengguna untuk mengembangkan sistem. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi pelayanan informasi. Next. Inovasi struktur organisasi. Pertama, model partner, model platform, sama model terskala. Next. End user computing. End user computing adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh para pengguna dan berkembang karena 4 pengaruh, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang komputer. Yang kedua, masalah penumpukan dan dalam pelayanan informasi. Yang ketiga, penurunan harga perangkat lunak. Yang keempat, perangkat lunak pre-written. Next. Pengguna sebagai sumber daya informasi.
Pengguna sistem informasi perusahaan merupakan sumber daya informasi penting yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk mencapai tujuan strategis dan mencapai keuntungan kompetitif. Next. Manfaat end user computing. Manfaat end user computing. Yang pertama, menyeimbangkan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan komunikasi. Next. Resiko end user computing. Lemahnya penerapan sistem, lemahnya perancangan dan dokumentasi sistem. Tidak efisiensi dalam penggunaan sumber daya informasi, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, hilangnya pengendalian. Pengetahuan dan keterampilan mengembangkan sistem. Yang pertama, pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang berkontribusi dalam pengembangan sistem, termasuk diantaranya pemahaman komputer, pemahaman informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, permodelan sistem. Keterampilan pengembangan sistem. Keterampilan pengembangan meliputi komunikasi, kemampuan analitik, kreativitas, dan kepemimpinan. Yang ketiga, manajemen pengetahuan, pengembang, dan pengguna sistem informasi merupakan penyedia sumber daya informasi. Selanjutnya, tantangan KM. Yang pertama, manajemen strategis. Kedua, biaya. 3, manfaat dan risiko. 4, manajemen operasional. 5, standar. Next. Tantangan dalam pengembangan sistem informasi global. Yang pertama, kendala politis. Yang kedua, kendala budaya dan komunikasi. Yang ketiga, pembatasan pembelian dan impor hardware. Yang keempat, pembatasan pengolahan data. Yang kelima, pembatasan komunikasi data. 6, permasalahan teknologi. 7, kurangnya dukungan dari manajer anak perusahaan. 8, meletakkan ahli informasi dan pengguna sistem dalam perspektif. Next. Itu tadi adalah presentasi dari kami. Dan ini adalah tim kami, yaitu saya, Nirwana, lalu ada Tony, dan ada Ali Rida. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang kami jelaskan bisa membantu dan memberikan ilmu kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.